Sebentar, di-admit dulu. Silakan isi absen dulu ya. Oke. Sudah 25 orang. Sebaiknya kita mulai ya. Oke, Dharma siapkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, apabila dilihat pesertanya sudah 26 orang, yang tidak masuk berarti 6 orang ya. Semua 30 ya. Berarti 6 orang lagi, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan hadir bersama kita. Pada siang hari ini kita masuk materi pembelajaran baru, yaitu tentang kaidah pencacahan. Istilah kerennya kombinatorik, termasuk ke dalam KD 3.3 dan 4.3. Nah, tujuan dari mempelajari materi ini ya adalah untuk memahami apa itu konsep dari kaidah pencacahan, khususnya untuk hari ini atau pertemuan ini, yaitu tentang aturan penjumlahan. Kemudian dapat menganalisis dan mengidentifikasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan aturan penjumlahan. Dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan aturan penjumlahan. Kaidah pencacahan ini adalah bab baru di mana kaidah pencacahan ini terdiri dari 4 bagian: aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian yang ketiga itu permutasi, tapi sebelum masuk permutasi ada pengenalan faktorial ya. Lambangnya itu tanda seru. Kemudian ada yang keempat itu kombinasi. Pembelajaran kita pada hari ini akan kita lakukan dengan tahap-tahap atau langkah-langkah. Yang pertama, Ibu tanya dulu nih, sudah tersediakah LKS yang sudah dikerjakan di depan masing-masing? Sudah. Alhamdulillah. Nanti baru kita kaji mengenai materi pertama aturan penjumlahan melalui LKS ya. Kemarin LKS dikerjakan dengan panduan video pembelajaran tentang aturan penjumlahan ya. Dan itu sudah dilihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang sedikit sebelum masuk ke LKS, Ibu ingin bertanya sedikit. Bagaimana menurut kalian tentang video pembelajaran yang Ibu berikan? Apakah sudah sesuai atau sudah terpenuhi hal-hal yang diinginkan dengan di LKS dikaitkan dengan yang di video pembelajaran? Bagaimana? Silakan. Malaika tadi sudah ada. Malaika bagaimana? Sesuai, Bu, dengan LKS. Sudah sesuai, ya? Sudah, Bu. Ada lagi nggak yang perlu Ibu tambahkan atau masih kurang? Mungkin untuk perbaikan video-video di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apanya yang kurang? Atau apanya yang lebih? Mungkin Ibu teknik penyampaian atau suaranya terlalu lambat atau bagaimana? Silakan ditanggapi dulu video Ibu. Siti Nabila ada? Bu, ada, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya udah pas, Bu. Cuman
Mungkin contoh-contohnya mungkin lebih dibanyakan, Bu, karena saya masih agak kurang paham. Oh, itu ditambah lagi contoh-contoh. Iya, Bu. Nanti ini kalau soal-soal, contoh-contoh soal, melalui materi apa aja? Pakai PDF misalnya Ibu kasih ya. Ibu memang sudah ada dalam program Ibu soal-soal itu, soal yang banyak itu yang akan Ibu berikan nanti untuk persiapan kamu ujian semester. Di situ semua ada gitu ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya kita kembali ke LKS 01. Ada yang mempertanyakan tentang LKS 01? Harlen? Ada yang dipertanyakan tentang LKS Ibu? Apakah penampilannya kurang menarik atau isinya kurang sesuai? Sudah pas, Bu. Sudah pas? Oke ya. Oke, kalau begitu kita masuk persoalan yang pertama. Di LKS kita itu ada beberapa masalah. Nah, kita mulailah yang pertama. Setiap titik-titik itu berarti harus disampaikan ya. Untuk yang pertama, nah, seperti yang Ibu informasikan di GC, pembelajaran kita pada siang hari ini sekaligus mengambil nilai keterampilan, bagaimana keterampilan kamu dalam mempresentasikan. Ya, jadi Ibu ambil secara acak. Diki. Hadir, Bu. Oke. Silakan kamu jelaskan mengenai konsep di bagian mana kamu bisa diambil mengenai konsep aturan penjumlahan. Yang N sama dengan N1 tambah N2 sampai dengan NK. Oke, keterangannya apa itu? N itu pilihannya, N1 itu kejadian pertama, yang N2 kejadian kedua, sampai kejadian selanjutnya. Oke. Atau NK. Silakan ditanggapi yang menanggapi, mau tunjuk tangan atau apa? Yang disampaikan Diki bagaimana? Ya, Yesa. Jadi kejadian pertama itu terdapat di N1, kejadian kedua itu terdapat di N2, sedangkan kejadian selanjutnya itu tuh NK. Berarti didapat N sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N selanjutnya. Pilihan lainnya, kejadian selanjutnya. Oke, satu lagi Bu, minta tanggapan Intan. Sepertinya ada yang perlu ditambahkan. Ya, Bu. Ya. Iya, tetapi dia tuh kejadiannya memang dia tuh kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan atau berkelanjutan. Itu, Bu. Tidak dapat terjadi bersamaan. Secara bersamaan. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari apa yang tidak bisa bersamaan? Ketika memilih apa? Ketika memilih, misalnya kita mau pergi ke sekolah gitu. Ya. Terus dalam waktu bersamaan juga kita disuruh liburan gitu. Misalnya kita mau pergi liburan juga. Berarti? Ya, itu kejadiannya tidak secara bersamaan gitu, Bu. Tidak bisa terjadi secara bersamaan. Bersamaan. Tidak mungkin ya. Atau sekolah ya, dianggap liburan bisa nggak? Enggak. Sekolah. Iya. Liburan. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, untuk konsep sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan masalah 1. Yang ini dulu, siapa yang mau maju duluan sebelum Ibu panggil? Saya, Bu. Ya, Afriza. Oke, masalah 1. Boleh di ini kan? Kameranya bisa diarahkan ke LKS-nya?
Sudah, Bu. Udah. Nah, tuh. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Oke, silakan direspon oleh Namira. Ada Namira? Ada, Bu. Oke, silakan direspon lembar dari Afriza tadi. Dalam suatu hari, Ali dapat menyelesaikan satu laporan keuangan. Jika terdapat 4 laporan jenis neraca, 2 laporan jenis laba rugi, dan 1 laporan jenis arus kas yang dia diselesaikan selama 1 minggu, berapa banyak pilihan laporan yang mungkin dipilih Ali pada hari pertama mengerjakan laporan? Penyelesaiannya diketahui terdapat 4 laporan neraca, misalnya A, 2 laporan laba rugi, misal B, 1 laporan arus kas, misal C. Ditanya banyaknya cara Ali untuk memilih salah satu laporan. Cara menyelesaikannya menggunakan aturan penjumlahan. Penyelesaiannya pilihan A atau B atau C. A ditambah B ditambah C sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi banyak pilihan laporan yang mungkin dipilih Ali pada hari pertama mengerjakan laporan adalah 7 pilihan. 7 pilihan, itu menurut Afriza. Bagaimana menurut Kiki? Kiki, silakan ditanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Namira. Benar, Bu. Yaitu banyak pilihan laporan yang mungkin dipilih Ali pada hari pertama mengerjakan laporan adalah 7 pilihan. Banyak laporan yang dipilih Ali adalah sebanyak 7 laporan. 7 pilihan. Ya. Oke. Yang lain, satu lagi menurut Tessa. Bagaimana Tessa? Menurut saya sudah pas, Bu. Tak ada yang perlu ditambahkan lagi? Kalau menurut saya nggak ada, Bu. Udah pas segitu aja? Sudah, Bu. Oke. Nah, Tessa. Untuk semuanya, masalah 1 sudah disampaikan bahwa terdapat 4 laporan neraca. Cocok? Cocok. Ya, hidupkan aja mic-nya biar kita bisa diskusi. 2 laporan laba rugi. Ya, Bu. 1 laporan arus kas. Ya. Masing-masing dimisalkan dengan A, B, dan C. Ya, berarti banyak pilihannya, berarti sama seperti tadi ya. A atau B atau C. Atau itu kata lambangnya itu sama dengan tambah ya. Setelah dimasukkan angkanya, semua dapat banyak pilihan adalah 7 pilihan. Ada yang lain dari itu? Enggak, Bu. Sama? Sama? Sepakat ya? Oke. Sama, Bu. Bisa kita maju ke masalah berikutnya? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu kita lanjut masalah 2. Kiki sudah tadi ya? Kiki udah ya? Dharma. Yang masalah 1 atau masalah 2-nya, Bu? Masalah 2. Masalah 1 tapi udah sama. Joni difasilitasi oleh perusahaan untuk melakukan perjalanan bisnis menggunakan kereta api Taksaka pagi jurusan Yogyakarta menuju Jakarta. Terdapat 3 gerbong yang masih menyediakan kursi kosong, yakni gerbong 3, gerbong 4, dan gerbong 6. Setiap gerbong terdapat 50 kursi penumpang. Jika terdapat 45 kursi di gerbong 3, 37 kursi di gerbong 4, dan 48 kursi di gerbong 6 yang telah dipesan penumpang lain, berapakah banyaknya pilihan kursi kosong yang mungkin dapat dipilih Joni? Diketahui terdapat 45 kursi di gerbong 3. Ya. Sedangkan kursi kosong 5 kursi. Dimisalkan A.
Kenapa 5 Yang kedua, kursi? terdapat 3 Kenapa 5 kursi kosong? karena tidak ditempati, Bu. Iya, kenapa 5? Kok nggak 7, 10? Ya, karena di teksnya yang 5, Bu. Hah? Di tiap gerbong 50, Bu. Siapa itu? Siapa itu? Wahyu, Bu. Wahyu. Wahyu, Bu. Karena setiap gerbong memiliki 50 kursi, Bu. Karena setiap gerbong memiliki 50 kursi. Maka yang kosong tinggal 5. Lanjut. 5. Lanjut. Terdapat 37 kursi di gerbong 4. Sedangkan kursi kosongnya ada 13 kursi. Oke. Sudah tahu asalnya dari mana ya? Oke. Dimisalkan B. Terdapat 48 kursi di gerbong 6. Sedangkan kursi kosong terdapat 2 kursi. Dimisalkan dengan C. Ditanya banyaknya cara Joni untuk memilih kursi kosong. Berapa buah kursi kosong Cara yang dipilih? Karena untuk dia duduk, Iya, untuk dia duduk, dia menduduki berapa buah kursi? total dari semuanya langsung, Bu. Nggak pertanyaan Ibu. Joni itu kalau duduk pakai berapa kursi? Oh, 1 kursi, Bu. 1 kursi. Berarti yang dipilihnya cuma 1 ya? Cara menyelesaikannya yaitu menggunakan aturan penjumlahan. Oke. Penyelesaian pilihan sama dengan A atau B atau C sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 5 ditambah 13 ditambah 2 sama dengan 20. Jadi banyak pilihan kursi kosong yang mungkin dipilih Joni untuk melakukan perjalanan adalah 20 pilihan. 20 pilihan. Walaupun 1 yang akan diduduki, proses memilihnya itu ada sebanyak 20 pilihan. Oke. Pak Riyadi, silakan direspon apa yang disampaikan oleh Dharma. Yang disampaikan oleh Dharma tadi benar, saya hanya ingin mengulangi lagi. Yaitu Joni difasilitasi oleh perusahaan untuk melakukan perjalanan bisnis. Terdapat 3 gerbong yang masih tersedia kursi kosong, yakni gerbong 3, gerbong 4, dan gerbong 6. Setiap gerbong terdapat 50 kursi. Jika terdapat 45 kursi di gerbong 3, 37 kursi di gerbong 4, dan 48 kursi di gerbong 6 yang telah dipesan penumpang lain, berapakah banyak pilihan kursi yang mungkin dapat Joni pilih? Cara milihnya A atau B atau C, sama dengan A tambah B tambah C, sama dengan 5 ditambah 13 ditambah 2, hasilnya 20. Jadi banyak pilihan kursi kosong yang mungkin dipilih Joni untuk melakukan perjalanan adalah 20 pilihan. Jadi senada pikirannya dengan Dharma ya? Ya, Bu. Sama. Coba tanya, Pak Riyadi, teman-teman lainnya bagaimana pemikirannya? Ada yang beda pemikiran nggak? Coba ditanya teman-temannya. Bagi yang teman-teman mungkin jawabannya ada yang berbeda atau yang kurang paham, boleh ditanyakan. Selagi saya ada gitu. Silakan. Ada yang jawabannya berbeda? Tidak, Bu. Sama semua. Malaika, ada yang mau ditanyakan, Malaika? Nggak ada, Bu. Sama, Bu, jawabannya. Sama? Sama, Bu. Sama. Riki, bagaimana menurut Riki? Riki Azmi. Hadir, Bu. Ya. Bagaimana menurut kamu apa yang sudah disampaikan Dharma dengan siapa tadi? Fakriyadi. Fakri, Bu. Iya, Fakri. Benar, Bu. Benar. Benar, Bu. Benar, cocok dengan kamu punya? Cocok, Bu. Cocok. Jawab sendiri. Cocok. Jawab sendiri ya. Nengok punya kawan, Bu. Hah? Iya, Bu. Punya kamu ada? Jawab sendiri, Bu. Oh, jawab sendiri. Ada. Alhamdulillah. Iya, Bu. Nggak susah kan? Lumayan, Bu. Lumayan mudah. Lumayan susah, Bu. Gitu-gitu aja, milih kursi aja kamu udah susah. Gimana besok milih istri? Ya, Bu.
Jadi kalau mudah katakan mudah, kalau sedang katakan sedang. Nah, memang matematika ini jangan dianggap susah semua. Oke. Oke, yang lainnya masalah 1 bagaimana bisa dipahami? Masalah 2. Bisa dilanjutkan? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa. Kalau begitu masuk masalah 3, masalah terakhir. Masalahnya masalah terakhir. Siapa nih yang bersedia memaparkan? Nadia, Bu. Saya, Bu. Nadia tadi. Nanti yang menanggapi aja, rebutan lagi. Silakan Nadia. Langsung diketahui atau baca? Bagaimana kamu menjelaskannya? Kan teman-temannya udah baca soal nih. Bagaimana kamu mengarahkan temannya untuk menyelesaikan ini? Jadi boleh pakai bahasa sendiri. Ya langsung diketahui. Yang pertama terdapat 2 baju seharga 95.000. Misalkan A. Yang kedua terdapat 3 baju seharga 86.000. Misal B. Yang ketiga terdapat 1 baju seharga 75.000 rupiah. Misalkan C. Yang terakhir terdapat 1 baju seharga 120.000. Misalkan D. Nah, yang perlu perhatikan di masalah 3 yaitu Ulfa memiliki uang hanya 100.000 rupiah. Jadi untuk kategori baju yang terakhir, baju yang keempat yaitu terdapat 1 baju seharga 120, yang misalkan D itu tidak dimasukkan karena uang Ulfa tidak cukup. Yang ditanya berapa banyak pilihan baju yang akan dibeli oleh Ulfa. Cara menyelesaikannya menggunakan aturan jumlahan, yaitu penyelesaiannya pilihan A atau B atau C. Yang B tidak dimasukkan karena uang Ulfa tidak mencukupi. A ditambah B ditambah C. 2 ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya 6. Jadi banyak pilihan baju yang mungkin dipilih Ulfa untuk dibeli adalah 6 pilihan. Silakan bagaimana yang lain? Nampaknya ini perlu kita diskusikan. Apa nih yang perlu kita diskusikan dari masalah ketiga ini? Ada pilihan lagi, Bu. Ya. Pilihan keempat. Ya. Harlen, sebentar. Ya Harlen kan? Ya. Iya, Bu. Oke. Terus bagaimana dengan pilihan keempat itu? Pilihan keempatnya itu terdapat 1 baju seharga 120.000. Dengan terus? misalkan D. Kenapa dengan baju ini? Masuk ke itunya, Bu. Apa yang diketahui? Ditambah lagi? Iya. Iya. Menurut Harlen, ditambah 1 lagi. Harga baju yang seharga 120.000. Silakan ditanggapi. Rebutan ini, rebutan. Ya, Bu, Gina. Bu, saya, Bu. Gina, silakan Gina. Berarti kan Ulfa nggak cukup. Gina, silakan Gina. Kalau menurut Gina, dalam penyelesaian itu yang di bagian diketahui tidak perlu ditambahkan adanya 1 baju seharga 1 baju seharga 120.000. Karena dalam penyelesaian kita harus melihat dulu budget maksimum yang dimiliki oleh Ulfa yaitu 100.000. Jadi dalam penyelesaian kita perhatikan dulu harga-harga dari baju yang termasuk pilihannya. Di situ ada yang terakhir dengan harga 120.000. Jadi menurut Gina itu tidak perlu dimasukkan ke dalam penyelesaian atau di bagian diketahuinya. Seperti itu, Bu. Iya. Sampaikan sama Harlen. Makasih, Gina. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau menambahkan tentang Ibu Nadia. Nadia, silakan. Jadi yang diketahui itu tidak perlu dimasukkan, Bu. Yang mana? Yang itu tadi, yang bajunya seharga 120, 1 baju terdapat 120. Oke, kita cari tambahan suara. Yang lainnya, ini Nadia masih bertanya. Jadi yang 120 nggak perlu dimasukkan gitu. Silakan, tolong direspon. Silakan, berebut aja. Ibu. Ya, Bu. Bu.
Zaki. Nggak payah, Bu. Iya, Zaki. Tidak usah dimasukkan. Tidak. Kenapa? Tidak perlu dimasukkan, Bu, karena budget yang dimiliki Ulfa hanya 100.000. Kalau yang ini kan 120.000, jadi nggak cukup uang Ulfa gitu, Bu. Oh, berarti ya kalau kemampuannya nggak cukup, nggak usah dimasukkan ke diketahui. Setuju nggak yang lain tuh? Setuju, Gina, Bu. Setuju, Bu. Tadi yang mempertanyakan. Tapi, Bu. Ibu. Ya. Siapa tapi Ibu? Silakan. Ibu. Ya, silakan Amanda. Rasa mana sih? Kalau menurut mana sih, Bu, harus dimasukkan, Bu? Itu kan pasti diketahui. Nanti kalau udah tiba ke cara penyelesaiannya baru, Bu. Itu apa? Baru ketiga yang bisa dipilih oleh Ulfa. Nah, menurut Amanda, iya, Bu, harus dimasukkan diketahui. Eja juga kayak gitu, Bu. Iya, Bu. Nanti kalau misalnya udah sampai ke cara penyelesaiannya, baru diterangkan di sana kalau bahwa Ulfa itu hanya bisa memilih 3 baju. Soalnya yang satu baju lagi itu lewat dari uangnya, lewat dari itu. Oke, silakan ditanggapi yang disampaikan Amanda. Kata Amanda harus dimasukkan diketahui. Nah, iya, Bu. tadi. Ya, Bu, tetap dimasukkan diketahui, Bu. Iya, Bu. Dia kan cuman diketahuinya aja yang dituliskan, dia tidak dimasukkan ke dalam di cara menyelesaikannya nanti. Cuman dibuat diketahuinya aja. Karena kan di soalnya apa yang ada di soal kita buat di dalam diketahuinya itu, Bu. Catat, apa yang ada di soal dibuat dalam diketahui. Bagaimana yang lain, setujukah? Silakan ditanggapi. Ayo, silakan. Menurut beberapa orang tadi, Intan termasuk, harus dimasukkan dalam diketahui. Karena di penyelesaian Tapi, Bu, kalau mau cepat nggak usah dibuat gitu, Bu. Ya. Kalau biar cepat nggak usah dibuat yang melebihi budget Ulfa gitu, Bu. Nggak usah ditulis diketahui, langsung aja gitu. Oke, ini berapa yang apa nih? Sebenarnya bagaimana? Di dalam fisika ada juga kan kita menerjemahkan soal dari soalnya masalah itu kita terjemahkan dalam diketahui. Apakah semua yang tercantum ada dimasukkan ke dalam diketahui? Ada, Bu. Ada. Walaupun dia tidak dipakai nanti. Oke, bagaimana? Nah, ini kita mau mencari kesimpulan di sini. Kira-kira siapa nih yang mau tadi yang menyampaikan tidak dimasukkan? Faryadi. Ya, Bu. Nah, silakan. Tadi kata teman-temannya dimasukkan diketahui. Kalau untuk dimasukkan diketahuinya, kalau untuk dipakai bisa saja, kalau tidak mau juga tidak masalah. Tapi kalau sebenarnya lebih bagusnya itu dimasukkan supaya lebih jelas yang mana aja yang ditaruh di bagian penyelesaian. Oke. Ada lagi yang menambahkan, Faryadi? Siapa yang bilang tidak dimasukkan? Dari Gina, Bu. Gina, tidak dimasukkan? Iya. Nah, coba kasih lagi apanya? Tanggapannya. Oh, iya itu apa? Karena Gina kan nulisnya kan sesuai di LKS ya kan, Bu. Iya. Jadi untuk menyelesaikannya juga di situ menggunakan lingkupnya juga kecil. Jadi nggak Gina buat diketahui satu lagi, karena kalau dibuat lagi kalimat hanya menyelesaikannya itu hanya memasukkan yang ketiga baju tadi, bukan baju terakhir gitu, Bu. Jadi Gina karena ini ruang lingkupnya sedikit, Bu. Jadi Gina yang dipakai aja dalam penyelesaian, Gina lampirkan di situ, Bu. Oke. Untuk kita menyatukan persepsi, coba Ibu kasih pilihan ya. Kita mau memilih bupati. Syaratnya sehat, kemudian kuat, kemudian berminat, ya.
Itulah 3 itu. Kemudian Tuan Budi dia itu stroke. Terus bisakah dia masuk ke pemilihan bupati? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Ya. Nah, jadi ya dari beberapa itu memang setiap masalah kita analisa dulu. Nah, kita analisa. Sedangkan sudah jelas di sana Ulfa hanya memiliki 100.000. Apa fungsinya yang satu baju harga 120? Kalau kita diberi atau punya uang 100.000, kita akan melihat lagi baju yang harganya lebih dari 100.000, ya. Nah, di dalam matematika itu biasa masalahnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menganalisanya? Jadi, untuk yang diketahui itu sesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Jadi, walaupun dia tercantum di masalah, tidak semuanya perlu dituliskan. Nah, itulah yang dibuat untuk mengacaukan pikiran kita. Jangan asal ketemu angka langsung dibuat diketahui, ya. Itu sering terjadi di matematika. Nah, disitulah kita jalan analisa kita itu, nalar kita, berpikir kritis. Itulah dia, critical thinking, ya. Nah, untuk itu kita simpulkan saja. Jadi, karena budgetnya hanya 100.000, maka satu baju tidak perlu dimasukkan diketahui. Apalagi diolah, diproses. Oke? Nah, seperti itulah konsep aturan penjumlahan. Kemudian, oke itu. Masalah 3 oke. Jadi, di dalam matematika biasa seperti itu. Ada bahasa lain atau angka-angka lain yang sebenarnya tidak berfungsi. Tapi dia termasuk di dalam permasalahan. Nah, yang penting itu gunanya untuk agar kita menjalankan critical thinking. Oke. Untuk selanjutnya ya, oke itu ya. Selanjutnya soal 1. Ibu tinggal minta jawaban akhirnya aja. Sania, ada berapa pilihan memilih buah? Jawaban akhir 30. Ada berapa pilihan? 30 pilihan. Ada 30 pilihan. Ya, atau 30 cara memilih satu potong buah ya. Oke. Yang soal nomor 1, banyak pilihan buah yang akan dipilih Alia sebanyak 30 pilihan atau 30 cara ya Sania. Nggak boleh banyak-banyak. Yang nomor 2, cara berangkat dari kota A ke kota B. Berapa Yolanda? Ya. Banyak caranya itu ada 8 pilihan, Bu. Nah, dari mana datangnya? Dari pilihan A tambah B tambah C itu ada 4 tambah 2 tambah 2 hasilnya 8. 8 pilihan. Oke. Ya. Silakan ditanggapi. Siapa yang belum kebagian? Fadila ada, Fadila? Bu. Ya, udah gimana Fadila? Ya, Bu. Terdapat 8. Itu yang pertama itu terdapat 4 jenis angkutan darat, 2 jenis angkutan laut, 2 jenis lagi angkutan udara. Jadi pilihannya A ditambah B tambah C sama dengan 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2. Oke. Nah, oke ya, soal 2 selesai. Terakhir, soal ketiga. Kelvin. Siapa? Kelvin, Bu. Siapa lagi? Kelvin. Saya aja lah, Bu. Ya, Saya, Bu. siapa? Saya aja, Bu.
Bu, Kelvin, Bu. Kelvin, Bu. Yesa sudah, Yesa. Saya, Kelvin, Bu. Kelvin. Ale belum, Bu. Hah? Bu, Kelvin, Bu. Kelvin. Mana Kelvin? Hadir, Bu. Ya, Kelvin, silakan soal ketiga. Kamera, Bin. Jalan nih. Terdapat 5 buku tentang C++, misal A. Langsung Terdapat ke 4 buku penyelesaiannya. tentang Fortran. Kelvin, langsung ke penyelesaian. Pilihannya A atau B atau C atau D. Satu lagi pilihannya A tambah B tambah C tambah D, Bu. Jadi sama dengan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 5 sama dengan 17, Bu. Oke. Nah, ya. Bisa menganalisanya ya? Bisa. Oke. Dari 3 soal tadi, Husnul. Yang mana yang kamu tanggapi, Husnul, dari 3 soal tadi? Yang pertama. Ya, silakan. Kan terdapat 10 buah keranjang merah, misalnya A. Terdapat 20 keranjang kuning. Terdapat 20 buah jambu kuning, misalnya. Ditanyanya banyaknya cara Arya untuk memilih salah buah. Itu ditanya menyelesaikannya menggunakan aturan penjumlahan. Penyelesaiannya pilihan A atau B. Pilihan A tambah B sama dengan 10 tambah 20, jadinya 3. Jadi banyak pilihan buah yang diambil Arya adalah 10 pilihan. Oke ya. Sama semuanya. Masalah 1, 2, 3, soal 1, 2, 3, oke. Bisa diterima? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran, ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, Bu. Walaupun kita tidak di kelas, kita di sini tetap bisa bertatap muka dan bisa saling komunikasi dan berinteraksi, baik antara ibu dengan kami semua maupun antara sesama siswa semuanya, ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita masuk materinya itu tentang kaidah pencacahan bagian yang kedua tentang aturan perkalian. Ingat, yang sudah kita bahas hari ini aturan penjumlahan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin banyak salah kata, salah sampai Ibu yang tidak berkenan sama kalian, Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.